Dan Luqman ini merupakan kaki tangan si Tuba yang berpura-pura mengikuti Jingwo dengan alasan supaya Luqman tahu apa yang dilakukannya dan bisa memberikan informasi kepada si Tuba. Dengan amarah, Tuba pun langsung memukulnya. Dan adegan pun berpindah di sebuah tempat. Reki di sana menggunakan kekuatannya agar bisa membuat pintu di kamar Ding Dali menjadi tembus pandang. Di sana Yu'er melihat kekasihnya yang ia cintai sedang memegang dua seruling miliknya. Lalu sesaat Ding Dali dihampiri oleh Zi. Entah kerasukan apa, tiba-tiba Zi merayu Ding Dali dan memintanya untuk mencuri pedang King Suo yang berada dengan Ketua Tong. Tentu saja permintaannya itu ditolak mentah-mentah oleh Ding Dali. Yu'er yang melihatnya merasa curiga karena yang ia tahu Zi sangat mencintai Chen Er. Tapi kenapa saat ini Zi menggoda Ding Dali? Di sana, Zi tiba-tiba mengatakan kalau ia menyukai Ding Dali. Di sana, Yu'er hendak menghentikan tindakan Zi yang jelas-jelas mencurigakan dan seperti hendak memanfaatkan kekuatan batu merah padam milik Ding Dali untuk mencuri pedang King Suo. Namun Reki menahannya dan menyuruh Yu'er untuk tetap tenang. Tak lama kemudian, Chen Er datang ke sana. Ia yang melihat mereka berduaan lalu menarik Zi dan membawanya pergi dari sana. Chen Er merasa kesal dengan tindakan Zi yang mendekati Ding Dali. Zi mengatakan ia hanya ingin memilih seorang pria yang mau berkorban untuknya. Maka dari itu ia meminta Ding Dali untuk mencuri pedang King Suo. Namun Ding Dali menolak. Akan tetapi, apabila Chen Er mau melakukannya, ia tak akan berpaling hati. Sesaat ia mencium Chen Er dan meminta Chen Er untuk mengabulkan keinginannya. Mendengarkan hal tersebut, ia pun akan melakukan apapun yang dipinta oleh Zi, asalkan Zi tidak berpaling ke orang lain. Kembali ke Ding Dali. Di saat itu ia kebingungan karena seruling yang ia letakkan di atas meja tiba-tiba menghilang. Dan ternyata seruling itu telah diambil oleh Yu'er. Reki terus meyakinkan Yu'er kalau Ding Dali sudah tidak menyukainya. Namun Yu'er tidak peduli dan ia akan tetap memperjuangkan cintanya. Sampai Ding Dali mau memaafkan segala perbuatannya. Di lain sisi, Ketua Tong telah bertemu dengan biksu siluman dan ternyata Ketua Tong ini adalah Mawar yang sedang menyamar, sedangkan Ketua Tong yang asli sudah ia sekap di dalam sebuah goa. Misinya saat ini adalah menemukan pedang King Suo dan merebut pedang tersebut untuk diberikan kepada biksu siluman, sedangkan ia akan menculik Ding Dali agar bisa mendapatkan batu merah padam. Percakapan itu pun didengar oleh Yu'er dan Reki yang mengintip dari atas. Namun posisi mereka sudah ketahuan. Alhasil mereka pun diserang oleh biksu siluman yang begitu kuat. Sehingga mereka berdua terpental dan jatuh hingga masuk ke dalam dasar goa. Setelah itu, Yu'er memberikan sebuah surat kepada Ding Dali agar Ding Dali tahu kalau Ketua Tong saat ini adalah Mawar yang sedang menyamar. Namun sesaat burung itu dihentikan oleh Zi yang sudah diguna-guna oleh Mawar sebelumnya dan surat tersebut dibakar olehnya. Singkat cerita, Chen Er dan Zi berhasil menemukan pedang King Suo di kamar milik Ketua Tong. Di saat ia buka, ternyata itu adalah jebakan yang membuat Chen Er menjadi pingsan, dan pedang tersebut bukanlah pedang King Suo. Ketua Tong yang palsu datang ke sana dan hendak menjadikan Chen Er sebagai sandera. Kembali ke Yu'er, di sana ia tak sengaja menemukan sebuah celah dan ia pun menghancurkannya. Betapa terkejutnya ia, di balik tembok itu terdapat Ketua Tong yang asli yang sudah diracun oleh Mawar sebelumnya.
Tanpa ragu, Yu'er lalu melepaskan Ketua Tong dan beberapa tetua lainnya. Di lain sisi, Ding Dali, Zheng, dan Yun dihadang oleh Ketua Tong yang palsu. Di sana Chen Er telah dijadikan sandera. Di sini terjadilah pertukaran. Ketua Tong palsu mengatakan apabila Ding Dali mau Chen Er lepas, Ding Dali harus ikut bersamanya. Namun Yun tiba-tiba menyerangnya, dan seketika Ketua Tong berubah menjadi mawar, dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Biksu siluman juga datang ke sana dan menyerang mereka. Chen Er yang tak berdaya lalu dibawa pergi dari sana. Di saat mereka hendak mengejar, tiba-tiba Zi menghalangi mereka. Sesaat, Zheng melihat ada sebuah tanda di leher Zi. Ia pun menyadari tanda itu merupakan guna-guna milik mawar. Ding Dali dengan cepat menghapus tanda tersebut, yang membuat Zi menjadi pingsan. Sesaat, terlihat ada sebuah asap yang keluar dari mulut Zi, dan Ding Dali mengejar asap hitam tersebut, hingga membawanya ke sebuah ruangan, yang ternyata ruangan itu telah disiapkan jebakan. Alhasil, Ding Dali terperangkap oleh jebakan tersebut. Dan ternyata itu ulahnya si biksu siluman yang sengaja mengumpan Ding Dali agar masuk dalam jebakan miliknya. Di lain sisi, Yu'er mengaku kalau dirinya merupakan anak dari Jingwo, ketua sekte iblis. Namun ia meyakinkan Ketua Tong kalau saat ini ia tidak memiliki niat jahat dan ia juga sudah keluar dari sekte iblis. Sesaat Yu'er mengatakan kalau batu merah padam berada di tubuh Ding Dali, orang yang ia cintai saat ini. Ia takut saat ini Ding Dali sudah ditangkap oleh mawar dari sekte iblis. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Ketua Tong untuk membantunya melepaskan Ding Dali dan mengalahkan mawar. Ketua Tong yang mendengarkan hal tersebut mempercayainya dan setuju untuk membantu Yu'er. Reki yang berada di sana sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sudah berjanji akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh Yu'er. Terlihat Yu'er memberikan sebuah obat penawar kepada seluruh tetua di sana yang sudah diracuni oleh mawar sebelumnya. Setelah itu mereka pun kembali ke Gunung Wudang. Di sana, Yun yang melihat Ketua Tong lalu menyerangnya karena ia menganggap Ketua Tong saat ini adalah palsu. Sesaat Ketua Tong menunjukkan kekuatan Yin dan Yang miliknya, yang membuat Yun akhirnya percaya. Setelah itu mereka melihat Zi yang saat ini telah keracunan. Ketua Tong yang memeriksanya mengatakan kalau nyawa Zi sudah tidak bisa diselamatkan. Zheng yang sedari awal menyukai Zi menjadi sangat bersedih. Di lain tempat, kini mawar berhasil menyandera Ding Dali beserta Chen Er.
Di sana ia hendak memberikan pertukaran kepada ketua Tong nantinya agar ia bisa mendapatkan pedang King Suo. Tak lama kemudian, mereka akhirnya datang. Terlihat Yu-er juga ikut bersama mereka untuk melawan Mawar. Dan pertarungan akhirnya dimulai. Biksu siluman mencoba memutar mekanisme jebakan di sana, supaya mereka terjebak di sana. Mawar pun hendak membunuh Ding Dali dan memaksa batu merah padam keluar dari tubuhnya. Yu-er dan Yun yang melihat itu tidak ambil diam. Mereka pun langsung masuk ke dalam mekanisme jebakan di sana untuk menyelamatkan Ding Dali beserta Chen-er. Sedangkan ketua Tong beserta Reki dan Zeng mencoba menghentikan biksu siluman. Terlihat ketua Tong dan Reki sekuat tenaga melawan biksu siluman yang sangat kuat. Namun bodohnya, Zeng dengan santainya datang membawa sebongkah batu. Ia pun dengan mudah mengalahkannya dengan batu tersebut tanpa menggunakan kekuatan sama sekali. Akhirnya Ding Dali beserta Chen-er berhasil melepaskan segel di tubuh mereka. Dan saat ini, posisi Mawar telah terpojok dan lagi-lagi misinya gagal total. Ia pun menjadi marah kepada Yu-er karena sudah berani-beraninya menggagalkan misinya. Ia pun nantinya akan melaporkan kepada Jingbo. Singkat cerita, Zi saat ini dalam ambang kematian. Zeng menyadari kalau tubuhnya saat ini sudah dijadikan wadah untuk obat oleh Guru Bai, dan darahnya saat ini dapat menetralkan segala racun. Namun resikonya, umurnya juga menjadi pendek dan tidak bisa hidup lebih lama lagi. Oleh karena itu, ia akan memberikan darahnya kepada Zi, meskipun nyawanya menjadi taruhan. Setelah semuanya keluar, ia pun mulai memberikan darah miliknya, dan terlihat wajahnya seketika menjadi pucat. Ia melakukan semuanya itu karena ia mencintai Zi. Di luar, Yu-er masih menunggu Ding Dali karena sedari tadi Ding Dali tidak mau bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Ding Dali pun keluar. Di sanalah ia mengatakan sejujurnya kalau ia sudah tidak bisa bersama Yu-er lagi karena ia sudah tidak akan percaya kepada Yu-er. Sesaat, Yu-er meminta maaf atas segala kesalahannya dan ia tidak mau berpisah dengan Ding Dali karena saat ini ia sangat mencintainya. Namun cinta Yu-er ditolak mentah-mentah oleh Ding Dali karena ia tahu apabila ia hidup bersama Yu-er, cinta mereka tak akan bisa bertahan lama. Karena yang sebagaimana kita tahu, Yu-er anak dari sekte iblis dan Ding Dali akan menghancurkan sekte iblis. Lalu dengan lantang ia mengatakan kalau ia sudah memiliki hubungan dengan Yun dan ia meminta Yu-er untuk tak usah mengganggunya lagi. Hal tersebut membuat Yu-er menangis dan patah hati. Dan part ke-13 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.